selamat datang di sesi Selami Lebih Dalam kita kali ini. Kita langsung aja ya, kita mau lihat gimana kecerdasan buatan atau AI mulai masuk nih ke dunia pendidikan khusus. Iya, betul. Sumber kita, bab 4 yang Anda bagikan itu, fokusnya pas banget ke topik ini. Jadi, misi kita kali ini apa ya? Menggali lebih dalam lah soal potensi dan tantangannya juga. Tantangan AI buat bantu siswa dengan kebutuhan belajar yang, beragam banget kan? Iya sangat beragam. Mulai dari tunagrahita, autisme, ADHD, sampai tunanetra dan tunarungu juga. Betul. Pendidikan khusus itu kan kita tahu ya, pendekatannya harus personal banget gitu. Nah, AI ini katanya nawarin alat-alat baru yang kayaknya menarik nih. Coba kita bedah yuk. Jadi, gimana persisnya AI ini bantu secara personal? Betul banget pola belajarnya gimana, terus dia sering salah di mana, kecepatannya kayak apa. Nah, dari situ AI ini punya potensi gede banget buat bantu rancang. Rancang apa tuh? Namanya Program Pendidikan Individual atau PPI. Sederhananya sih, ini kayak rencana belajar yang benar-benar dibikin khusus buat kebutuhan unik ya setiap siswa. Dan pentingnya, ini bukan rencana yang kaku, tapi bisa adaptif terus. Oh, oke. Jadi bukan cuma satu materi buat semua ya? Lebih pas gitu ya? Ada contoh konkretnya nggak di sumber kita? Ada. Bab 4 itu nyebutin soal chatbot sama asisten virtual. Contohnya nih, chatbot yang dirancang khusus buat latih bahasa isyarat untuk siswa tunarungu. Atau asisten virtual yang bisa bantu anak dengan spektrum autisme buat latihan interaksi sosial. Latihan interaksi sosial pakai AI? Iya, jadi di lingkungan yang aman gitu. Malah ada contoh riset dari Brazil, pakai robot humanoid, namanya Kaspar, itu pakai AI juga, dan ternyata cukup berhasil loh bantu anak-anak autis ini kembangin skill sosial sama emosional mereka. Wah, robot humanoid bantu latih emosi, keren juga ya. Selain interaksi sosial tadi, ada lagi nggak cara AI membantu? Ada lagi, sumber kita juga nyebut soal teknologi computer vision. Ini juga pakai AI. Gampangnya, ini bikin komputer bisa melihat dan mengerti gambar. Nah, buat siswa tunanetra, teknologi ini bisa bantu kenali objek di sekitar mereka. Oh, jadi kayak dikasih tahu gitu ya, ada objek apa? Betul, dikasih deskripsi audio gitu. Jadi ya kemandirian mereka bisa ningkat. Terus buat siswa yang punya keterbatasan fisik, AI bisa jadi jembatan. Misalnya buat komunikasi atau kendalikan komputer cuma pakai gerakan mata atau suara, ini kan buka akses lebih luas ke pembelajaran ya. Iya bener banget. Ini buka banyak pintu partisipasi ya. Nah, kita geser dikit nih. Gimana dengan peran AI di kelas inklusif? Tempat siswa berkebutuhan khusus belajar bareng teman-temannya yang lain. Ini kayaknya penting banget nih aspek ini. Penting sekali. Di kelas inklusif, AI itu bisa kayak asisten pribadi tapi nggak kelihatan gitu. Bayangin aja chatbot yang bacain teks di layar buat siswa tunanetra. Oh, jadi kayak screen reader gitu ya? Iya, semacam itu. Atau teknologi penerjemah bahasa isyarat yang real time, jadi bisa bantu siswa tunarungu ngikutin diskusi di kelas. Nah, ini kan bantu mereka nyambung sama pelajaran, sama interaksi kelas, jadi nggak ngerasa terisolasi gitu. Jadi kayak jembatan komunikasi ya, biar semua bisa terlibat. Terus, apa AI juga bisa bantu guru nih? Kan kelas inklusif biasanya ramai dan kebutuhannya macam-macam. Bisa. Sumber kita nyebutin potensi AI buat bantu guru pantau kemajuan tiap siswa berkebutuhan khusus di tengah kelas yang beragam itu. Jadi AI ini analisis data kinerja siswa terus-menerus kalau ada siswa yang mulai kelihatan sulit gitu ya. Kesulitan belajar maksudnya? Iya, AI bisa kasih sinyal ke guru. Jadi gurunya bisa lebih cepat tahu dan kasih bantuan yang pas. Ini penting banget biar ya itu tadi, nggak ada siswa yang ketinggalan. Oke. Tapi ini semua kan alat bantu ya. Kayaknya sumber kita juga nekenin kalau AI ini bukan buat gantiin guru deh. Bener nggak? Bener banget, tepat sekali. Konsepnya itu blended learning. Jadi perpaduan harmonis lah antara manusia sama teknologi. AI itu jago buat kasih latihan intensif yang adaptif, kasih umpan balik yang cepat dan personal. Tapi guru itu tetap arsiteknya. Guru yang rancang kurikulum, yang amati perkembangan siswa secara utuh, sosialnya, emosionalnya, dan yang paling penting nih, ya sentuhan manusiawinya itu. Empati, dorongan semangat, pemahaman mendalam, itu kan cuma bisa dari manusia ya kan? Iya sih, bener juga. Sentuhan manusia itu nggak tergantikan ya. Oke, potensinya jelas gede banget ini.
Tapi teknologi secanggih apapun pasti ada tantangannya dong. Apa aja nih rintangan utamanya yang disebut di sumber kita? Nah, ini dia. Salah satu tantangan gede yang diangkat itu soal data. Data buat latih AI-nya. Biar AI efektif, datanya harus banyak banget dan representatif. Representatif maksudnya gimana? Iya, mewakili keragaman kebutuhan siswa. Kan spektrum kebutuhan khusus itu luas banget ya, unik-unik. Jadi, ngumpulin data yang cukup beragam biar AI bisa ngerti dan respon ke semua kebutuhan ini dengan baik, itu PR besar. Kualitas sama keberagaman data latih jadi penting banget. Jadi PR teknisnya itu mastiin AI-nya belajar dari data yang benar-benar mewakili semua siswa itu ya, biar nggak bias gitu. Persis. Kalau data latihnya kurang beragam, ya risikonya AI jadi kurang efektif buat kelompok siswa tertentu. Selain itu, ada juga resiko bias dalam algoritmanya sendiri. Dan tentu saja, isu etika yang krusial banget soal privasi data siswa. Wah iya juga ya soal privasi. Kompleks juga ya. Betul. Ini jadi pertanyaan penting kan? Gimana kita mastiin AI ini diterapin secara bertanggung jawab? Perlu ada aturan main yang jelas, desain yang etis, dan yang penting banget nih, komunitas disabilitasnya harus dilibatin aktif pas ngembangin teknologinya. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit nih buat Anda yang dengerin. AI ini, wah potensinya luar biasa ya, buat bikin pendidikan khusus jadi lebih personal, adaptif, dan inklusif. Alat bantu yang kuat banget buat siswa dan guru. Iya, potensinya besar. Tapi kuncinya itu di implementasi yang bijaksana, yang etis, dan kolaboratif. Fokusnya harus tetap ke kebutuhan utuh siswa, akademis, sosial, emosional, bukan cuma ngejar canggihnya teknologi aja. Kolaborasi erat antara pengembang, pendidik, terapis, siswanya sendiri, keluarganya, itu penting banget, biar solusinya bener-bener pas. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Seiring AI makin nyatu nih sama pendidikan khusus, gimana ya? Teknologi ini mungkin nggak cuma ngubah cara siswa berkebutuhan khusus belajar, tapi juga mulai geser cara kita sebagai masyarakat memandang dan hargai spektrum kemampuan dan perbedaan di dunia pendidikan. Sesuatu buat direnungkan ya.